What's up teman-teman? Apa kabar nih? Semoga sehat-sehat aja ya. Kita bertemu lagi di channel Progress Tech bersama saya, Protus Tanuhandaru. Tadi kita baru saja melihat 7 segmen yang menampilkan kombinasi angka dan huruf. Nah, dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa menggunakan modul 7 segmen TM1637. Modul layar ini bisa digunakan untuk menampilkan informasi sederhana seperti tingkat tegangan, arus, suhu, waktu, dan sebagainya. Ini tentunya bisa menjadi pilihan lain jika kita tidak menggunakan layar seperti LCD, OLED, atau TFT. Mari kita lihat videonya. Pada layar ini ada 4 7 segmen. Mengapa disebut 7 segmen? Karena ada 7 bagian garis yang bisa dikombinasikan untuk menyajikan angka, huruf, dan sebagainya. Biasanya, kita akan menyebut bagian-bagian ini A, B, C, D, E, F, dan G. Modul TM1637 ini memiliki 4 pin. CLK yang bisa dihubungkan ke pin digital manapun, DIO yang bisa dihubungkan ke pin digital manapun, VCC yang dihubungkan ke pin 5 volt atau 3,3 volt microcontroller, ground module dihubungkan ke ground microcontroller. Dalam video ini, saya sambungkan CLK ke pin 8 dan DIO ke pin 9, VCC ke 5 volts, ground module ke ground Arduino. Oke, sekarang kita masuk ke kode program. Di sini kita memanggil library TM1637 display. Ada banyak library untuk TM1637, namun yang saya gunakan di sini adalah library buatan FVC Orpas. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan library ini. Hanya perlu diinstal melalui Library Manager. Menurut saya, library ini cukup bagus. Kita bisa secara mudah langsung menampilkan angka dari 0 sampai 9 dan membuat huruf atau karakter yang kita inginkan. Lalu kita definisikan pin CLK pada pin 8, pin DIO pada pin 9. Lalu kita perlu membuat objek display untuk TM1637. Di sini kita membuat variabel array yang menyalakan semua segmennya. Kita masukkan hexadesimal 0xFF untuk masing-masing 7 segmen. Lalu kita membuat variabel array yang mematikan semua segmennya. Kita masukkan hexadesimal 0x00 untuk masing-masing 7 segmen. Lalu kita juga bisa membuat huruf atau bahkan kata. Misalnya di sini ada kata coba, huruf C, huruf O, huruf B, dan huruf A. Nah, setiap huruf ini diwakili oleh baris segmen masing-masing. Untuk huruf C, kita menggunakan segmen A, segmen F, segmen E, dan segmen D. Untuk huruf O, kita menggunakan segmen A, segmen B, segmen C, segmen D, segmen E, dan segmen F. Untuk huruf B, kita menggunakan segmen A, segmen B, segmen C, segmen D, segmen E, segmen F, dan segmen G. Untuk huruf A, kita menggunakan segmen A, segmen B, segmen C, segmen G, segmen E, dan segmen F. Lalu di sini ada kata lucu, huruf L, huruf U, huruf C, dan huruf U. Halo, huruf H, huruf A, huruf L, dan huruf O. Nah, sekarang kita bisa melihat keterbatasan 7 segmen ya teman-teman. Kita tidak bisa membuat huruf yang memiliki bagian yang melintang secara diagonal seperti huruf Y, huruf X, huruf V, huruf Z, dan sebagainya. Jadi semoga teman-teman paham kapan kita bisa menggunakan 7 segmen dan kapan kita tidak bisa menggunakan 7 segmen.
Di bagian setup, kita tentukan seberapa terang tampilan 7 segmentnya. 0 paling gelap, 7 paling terang. Menurut saya, ini merupakan keunggulan 7 segment. Penampilannya jauh lebih kontras daripada LCD, OLED, dan TFT. Di sini kita menyalakan semua segmen dengan instruksi set segmen dengan argumen nama array semua menyala. Sebagaimana kita lihat pada contoh ini. Variabel semua menyala ini telah didefinisikan di atas. Untuk semua penyajian, kita akan berikan delay selama 2 detik dan kita hapus kontennya setelah penyajian dengan instruksi clear. Jadi saya tidak akan secara terus-menerus mengulangi penjelasan bagian ini ya. Lalu kita tampilkan angka dari 0 sampai 9 dengan menggunakan fungsi for loop. Sebagaimana kita lihat pada contoh ini. Untuk menampilkan angka, kita cukup menggunakan instruksi show number deck. Show number deck bisa memiliki 4 argumen. Argumen pertama, angka yang ingin ditampilkan. Argumen kedua, apakah angka tersebut memiliki angka 0 di depannya. Argumen ketiga, panjang digit dari angka tersebut. Dan argumen keempat, posisi angka tersebut. Nah, posisi ini bisa ke 0 dari kiri, pertama dari kiri, kedua dari kiri, atau ketiga dari kiri. Dalam fungsi loop ini, show number deck hanya menerima satu argumen, yaitu variabel i yang berisi angka yang bertambah berdasarkan fungsi for loop. Kita berikan delay 100 di antara pergantian munculnya angka. Lalu kita juga bisa menampilkan angka negatif, misalnya minus 16. Kita cukup masukkan angka tersebut sebagai argumen. Angka ini akan langsung ditempatkan pada bagian paling kanan modul 1637. Lalu kita juga bisa menampilkan angka minus 999. Nah, di sini teman-teman juga akhirnya paham jika angka terendah yang bisa ditampilkan adalah minus 999. Lalu angka tertingginya berapa? Ya, 999. Seperti yang ada dalam argumen ini. Lalu kita juga bisa menampilkan angka 0 di depan digit angka yang lebih sedikit. Misalnya 0021. Kita tambahkan argumen true dalam fungsi show number deck. Lalu kita juga bisa menempatkan angka di bagian tengah layar, misalnya angka 17 di tengah layar. Kita masukkan 17 sebagai argumen pertama, argumen kedua false, argumen ketiga angka 2 untuk panjang digit, argumen keempat angka 1 untuk posisi. Lalu kita bisa menampilkan informasi jam seperti ini. Nah, untuk yang ini, kita tidak bisa menggunakan fungsi show number deck. Kita perlu menggunakan show number deck X, di mana argumen pertama adalah angka jam. Argumen kedua memiliki beberapa pilihan isian. Bisa menentukan posisi titik di antara digit, menampilkan titik 2, atau bahkan keduanya. Tergantung pada jenis modul TM1637 yang kita gunakan. Argumen kedua ini berisi kode binari 8 digit. Argumen ketiga menampilkan angka 0 di depan digit angka yang lebih sedikit. Nilai true untuk menampilkan angka 0 dan nilai false untuk menghilangkan angka 0. Argumen keempat menentukan panjang digit. Argumen kelima menentukan posisi angka. Nah, sebagai contoh, kita akan menampilkan jam 12.34 menit. Maka saya isi 1, 2, 3, 4 untuk argumen pertama. 0B01000000 untuk argumen kedua. Untuk argumen ketiga, saya masukkan false karena saya tidak ingin menampilkan angka 0 di depan angka jam. Angka 4 untuk argumen keempat, karena saya ingin menampilkan 4 digit angka. 2 untuk jam,
dan 2 untuk menit. Lalu angka 0 untuk argumen kelima agar angka diposisikan pada bagian paling kanan. Nah, sayangnya saya tidak memiliki modul TM1637 yang memiliki titik-titik di antara koma. Jika teman-teman menggunakan TM1637 jenis lainnya, yaitu yang memiliki titik-titik di antara angka atau yang memiliki titik-titik atau bahkan titik 2 di antara angka, silakan mengikuti referensi berikut dan masukkan nilai tersebut sebagai argumen kedua. Lalu di sini kita menampilkan kata-kata yang kita telah definisikan sebelumnya dengan menggunakan instruksi set segments masing-masing untuk kata coba, lucu, dan halo. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga sekarang teman-teman paham bagaimana kita bisa menggunakan TM1637. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan isi kolom yang ada di bawah video. Jangan lupa subscribe jika belum subscribe. Jika sudah, terima kasih. Kita berjumpa lagi di sesi berikutnya.